your name be glorified. The Spirit, the Word, and the Father of lights. You were three in one, three but Lord, you are so lovely. You gave us joy and gave us peace. You're patient and kind to us, and your goodness remains. You're strong and you are gentle. You're quick and you are faithful. Your spirit gives us self-control. That's who you are. That's who you are. You are the Father, the Son, and the Holy Spirit, God. We will serve you, we'll praise you. Your name be glorified. The Spirit, the Word, and the Father of lights. You are three in one, three but one. You were three, but you are one. You were three, but you are one. You are the Father, the Son, and the Holy Spirit, God. We will serve you, we'll praise you. Your name be glorified. The Spirit, the Word, and the Father of lights. You are three in one, three. You are three in one, three but one. Clap your hands, come on. Hey. Ever since day one, you have always been my number one. And ever since ground zero, you have always been my hero. Sing time. Time to time, I realize that the more I'm with you, the more I know you. Day by day, I understand that the more I know you, the more I need you. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do. So long that I'm with you, may forever I go on. You're oh 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 yeah. You're oh 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 you're oh oh. May forever I be yours. Say, ever since day one, woo, you have always been my number one. Ever since ground zero, oh, you have always been my hero.
hands like this. Woo! Now let's dance in the presence of God. Let's raise our hands and sing. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do, so long that I'm with you. May forever I'll be yours. Whoa, oh, 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 oh. Yeah, may forever I'll be yours. Whoa. Oke, shalom semuanya. Senang berjumpa dengan saudara dan Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini. Welcome home, selamat menikmati ibadah ini. Dan tentunya kami juga menyapa buat Bapak Ibu yang join via live streaming. Ya, dimanapun Anda berada, kami percaya bahwa kasih kuasa Tuhan juga bekerja dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa, kami juga ingin menyambut saudara-saudara dan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika itu Bapak dan Ibu, bolehkah Anda mengangkat tangan, saudara? Karena kita mau berikan sambutan yang luar biasa. Dan juga, nah ada di sana, di sebelah sana. Dan juga buat saudara yang baru pertama kali hadir dan Anda bertempat tinggal di Singapura, saya meminta juga dengan segala kerendahan hati tetap mengangkat tangannya karena tim Usher nanti akan membagikan welcome card buat saudara. Oke, tanpa berlama-lama mari kita sambut saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir dengan sambutan yang hangat dari gereja kami. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Welcome home. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan Anda bertempat tinggal di Singapura, kami juga ingin mengajak saudara untuk bisa connect dengan gereja kami. Nanti sehabis ibadah Anda bisa datang ke welcome lounge kami yang berada di luar main hall dan Anda bisa menemukan banyak informasi tentang gereja kami. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam komunitas gereja kami yang dikenal dengan Connect Group, kami juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung lewat Connect Group, di mana kita di sana belajar bersama-sama untuk bertumbuh dalam kasih Yesus. Dan Anda bisa melakukan lewat scan QR code ya yang berada di layar, atau Anda nanti bisa datang ke Welcome Lounge ataupun approach our usher yang standby di sana. Oke. Kita juga memiliki tim prayer corner yang berada di luar main hall ya yang akan standby di sana. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan dukungan doa ya, apapun itu, Anda nanti setelah ibadah selesai Anda bisa datang ke tim prayer corner kami yang berada di luar main hall. Mereka akan berdoa buat apapun pergumulan Bapak dan Ibu. Oke. Dan selanjutnya untuk persembahan nanti akan dilakukan di akhir ibadah. Anda bisa melakukan persembahan melalui scan QR code yang sudah tersedia di dekat bangku tempat duduk saudara. Ataupun via envelope yang nanti akan diberikan lewat usher. Nanti sehabis ibadah Anda bisa memasukkan envelope tersebut di dalam kotak persembahan yang berada di luar. Dan di tempat kami juga ada yang namanya Eagle Kids Service ya atau Children Church. Jadi buat saudara-saudara yang memiliki anak, Anda bisa membawa anak Anda ke
Eagle Kids Service kami yang berada di level 6 itu untuk Eagle Kids ya dengan usia 2 sampai 10 tahun dan ada 2 kali ibadah jam 10 dan jam 12 siang. Dan untuk anak usia 11 sampai 13 itu berada di level 5 untuk mengikuti ibadah voltage service. Dan juga kita memiliki juga CG Kids online ya, yang diadakan setiap hari Sabtu jam 10 dan jam 1 siang ya. Kami memang rindu, gereja kami memang rindu untuk memuridkan anak-anak Bapak Ibu sekalian supaya karena kita percaya mereka adalah generasi yang akan meneruskan gereja kita tetap berdiri di Singapura. Oke, untuk ibadah Army of God seperti biasa akan berada di main hall ini ya setiap minggu jam 2 siang ya. Jadi untuk ibadah youth atau Army of God itu untuk usia di atas 14 tahun ya. Jika Bapak Ibu juga memiliki anak yang usianya udah di atas 14 tahun, kita juga punya wadah untuk memuridkan mereka lewat ibadah Army of God. Dan tambahan pengumuman akan ada gerakan doa puasa bersama dengan seluruh Rose of Sharon Church Asia dalam rangka Jumat Agung dan juga KKR CG ya. Dan juga nanti pada hari Paskah kita juga akan melakukan yang namanya baptisan massal. Dan mari siapkan rekan-rekan saudara mungkin akan mengajak ya untuk datang beberapa event yang sangat penting di bulan April nanti. Dan nanti akan ada pokok-pokok doa yang akan di-share via CG masing-masing. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tanggal 6 April akan ada ibadah spesial bersama Pastor Philip Mantova. Mari beri tepuk tangan yang meriah dong. Ya, ingat tanggalnya tanggal 6 April, tetapi untuk tempat dan jamnya akan diumumkan segera. Dan juga akan dibuka pendaftaran untuk Eagle Kids Conference yang diadakan di Surabaya. Tanggalnya catat, ini tanggal 26 dan sampai dengan tanggal 28 Juni 2025. Bapak Ibu jangan khawatir karena periode itu adalah school holiday ya. Jadi buat Bapak Ibu yang rindu anaknya untuk ikut CG Conference, kita sudah buka pendaftarannya dari ada early bird ya dari hari ini sampai dengan tanggal 4 Mei dengan biaya Rp200.000. Dan acara ini hanya untuk anak di atas 8 tahun ya. Orang tua boleh ikut juga. Dan juga untuk pelayan-pelayan Eagle Kids. Dan akan ada sesi khusus untuk anak dan orang tua maupun untuk orang tua. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi CGL masing-masing ataupun PIC Miss Dewina, PIC Eagle Kids. Oke, sekian informasinya. Mari sebelum mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan selalu sediakan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ini bukanlah suatu kebetulan ketika kami berada di tempat ini Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan siapkan hati kami supaya kami fokus Tuhan, sungguh-sungguh untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you Lord, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir, biarlah kuasa Tuhan saja yang boleh dinyatakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus
yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Haleluya, happy Sunday Church. Mari bangkit berdiri bersama. Mari kita puji Tuhan bersama. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala seperti ini, saudara. Ungkapkan betapa megahnya keajaibanmu. Segala untayan puisi tak mampu tuliskan betapa indahnya dan agungnya karyamu. Mari deklarasikan bersama jemaat. Kau yang merajut segala kehidupan dengan jarimu yang mulia. Pujian puji bertatamu semesta bernyanyi. Haleluya. Besar dan ajaib perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Just
semesta bernyanyi. Besar dan ajaib perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, amin. Layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus, kaulah Raja kebenaran. Sama-sama berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mau menari untuk Tuhan saudara? Katakan kanan kiri saudara. Mari menari untuk Tuhan. Mari menari untuk Tuhan. Haleluya. Let's go. Let's sing this song together. Segenap hati tertuju padamu dan serukan kemenangan darimu. Sungguh dahsyat perbuatanmu Tuhan, tak tertandingi apapun. Kaulah Tuhan yang keselamatan, menghapuskan seluruh kegelapan, menerbitkan pengharapan baru, pulihkan segenap umatmu. Masuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Let's sing together church. Kini ku bersorak, masyurkan keagunganmu, dan hormat bagimu Sang Raja. Haleluya. Kini ku bersuka, nyanyikan kebesaranmu, puji dan hormat bagimu Allahku. Gerbangmu, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kaulah Allah yang beri keselamatan, menghapuskan seluruh kegelapan, menerbitkan pengharapan baru, pulihkan segenap umatmu. Masuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Ready to dance church. Kini ku bersorak, masyurkan keagunganmu, puji dan hormat bagimu Sang Raja. Haleluya. Kini ku bersuka, nyanyikan kebesaranmu, puji dan hormat bagimu Allahku. Gerbangku Yesus. Berikan kebuka untuk Tuhan kita. Shout hey, hey. Together shout it again. Hey. One more time church. Shout. Hey. Woo. Let the music praise the Lord. Hit it. Let's sing the song again. Masuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Oh. Dengan nyanyian syukur. Let's dance together, church. Kini ku bersorak, masyurkan keagunganmu, puji dan hormat bagimu Sang Raja. Haleluya. Kini ku bersuka,
Surga bumi nyatakan. Angkat tangan lebih tinggi lagi. Angkat tanganku nyatakan kau Haleluya. Allah yang perkasa, kuasa sama. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Let's sing this song from the top, church. Yesus kau kekuatan di hidupku. Benar Tuhan. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Siapa sumber kekuatan kita, saudara? Layang geram yang lewati. Amin Tuhan. Sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku diselamatkan. Amin. Oleh kuasa Yesusmu. Jangan you be judged. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kau berkuasa di tempat ini, Tuhan. Kau bertangga atas pujian kami, Bapa. Sama-sama saudara sorakan haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Angkat tanganku, nyatakan kau kuasa. Kamu berkuasa, amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Yang berkuasa, kuasa selamanya. Angkat tanganku, nyatakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Kau hebat. Berkuasa selamanya. Sama-sama saudara kita sorakan. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Wow, ada sukacita di tempat ini, amin. Mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Church, you may be seated. Haleluya. Bapak Tuhan, bersyukur untuk sukacitamu yang melimpah di tempat ini, Tuhan. Kayak merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini, Bapa. Melawat setiap kami, Tuhan, yang datang hari ini, Bapa. Tuhan, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Kalau ada kesempatan kami boleh celebrate bersama Tuhan. Sunday service ini, Bapa. Satu privilege untuk kami boleh memuji, memuliakan-Mu lebih lagi, Bapa. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Kayak mau masuk lebih dalam kehadirat-Mu, Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu, Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau mengatakan, Tuhan, kami mengasihi-Mu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami perlukan Kau, Tuhan. Karena Engkau segalanya dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah
kerajaanmu, kebenaranmu itu bahagia. Angkat kedua tanganmu jemaat. Kaulah yang ku pandang, yes Lord, selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, sanggup memulihkanku, hatinya baru kau beri untukku dapat
kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kau yang ku pandang Tuhan, hanya Kau saja Bapa. Selama Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Tuhan, thank you Lord untuk hadirat-Mu yang mengangkat di tempat ini Bapa. Bahwa kami masuk lebih dalam kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Kau lebih lagi Tuhan, kami menaikkan Kau lebih lagi Bapa. Karena
Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak diagungkan Bapa. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Bertahtalah di tempat ini Bapa. Kami berikan hati kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Yes, Lord. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Angkat kedua tanganmu jemaat. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Mari kita angkat sekali lagi. Agungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau terlebih besar Tuhan dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kiralah mana masyakara lamara lamara lamaya nama syakara la 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 la. Shikira la 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 bara lamaya nama syakara la 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 bara la bara la bara. Shikira la bara la bara lamaya nama bara la bara la basakara la bara la bara. Segala pengagungan kami angkat hanya nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Dan saat ini pada saat saya merasakan berada dalam pujian dan penyembahan, di dalam roh saya merasakan ada pengharapan-pengharapan yang patah. Ada pengharapan-pengharapan yang sudah mau patah. Mungkin engkau berdoa dan berdoa, tapi tidak pernah engkau menjawab, tidak pernah terdengar jawaban daripada Tuhan.
Harapan-harapan yang dulunya merekah karena iman. Tapi di dalam hati saya merasa ada orang-orang yang datang dengan harapan-harapan yang sudah hampir pupus. Ingatkan saya, Yesaya 4 ayat 23. Buluh yang patah, terkulai, tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar, tidak akan dimatikannya. Engkau datang dengan seberapa keadaanmu, dengan harapanmu yang hampir hancur, dengan mimpi yang mungkin engkau doakan dan tidak kunjung tiba. Pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu hati kamu saat ini. Saya percaya bukan suatu rencana kecelakaan di mana engkau bisa hadir di ibadah hari ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, dan Tuhan saat ini hamba-Mu ini nggak punya apa-apa Tuhan, nggak bisa apa-apa. Sembunyikan Joshua di balik salib-Mu Tuhan, dan biarlah salib-Mu yang memberikan orang-orang yang datang dengan harapan yang hampir pupus ini Tuhan, janji, kebenaran, dan kasih. Dan pada saat mereka keluar Tuhan dari ibadah hari ini, harapan mereka tersambung. Bulu yang hampir patah kembali kuat lagi Tuhan. Hamba-Mu memohon, hamba-Mu berdoa di dalam nama satu nama, Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Di luar masih hujan selama beberapa hari ini, kita monsun ya. Dingin, jadi banyak orang yang sakit mungkin. Saya mungkin sedikit bindeng. Jadi minta maaf kalau suara saya mirip-mirip Siti Nurhaliza karena sedikit bindeng. Boleh kasih saya waktu untuk buka botol minum? Tegang soalnya. Tema besar yang saya bagikan hari ini, minggu ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Di ibadah 1 kita sama-sama belajar tentang kisah daripada seorang perempuan dari Samaria. Ada 3 hal yang saya bagikan dari ibadah pertama dan belajar dari perempuan Samaria bahwa perjumpaan itu sangat intensional. Apa perjumpaan yang intensional? Tahukah Anda bahwa pada saat Yesus berjalan dari tempat ke tempat, planningnya adalah Yudea ke Galilea, tapi Roh Kudus menggerakkan hati Yesus untuk pergi ke Sikar, untuk bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Itu intensional. Dia pergi ke Sikar, walaupun sebenarnya tidak sejalan. Tapi juga ada intensional dari seorang wanita Samaria untuk datang dan mendengarkan tentang Yesus. Yang kedua yang saya bagikan di ibadah pertama adalah pembaharuan pola pikir. Seorang wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur itu adalah perjumpaan yang mengubahkan wanita itu. Bukan hanya wanita itu menjadi percaya, bukan hanya wanita itu menjadi bertobat, tapi tahukah kisahnya bahwa di ayat yang ke-34 sampai ke-38, wanita tersebut menyelamatkan satu kampung. Bukan hanya menyelamatkan dirinya, bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tapi menyelamatkan satu kampung. Ada pembaharuan pola pikir. Kita belajar arti kata dari repentance. Itu berasal dari kata Greek yang bernama metanoia. Bukan toko buku rohani ya, metanoia ya.
Metanoia itu artinya adalah perubahan pola pikir. Bukan hanya dirubah, tapi digantikan. Jadi yang saya bagikan tadi pagi juga adalah kalau Anda mau bertobat, kalau Anda bilang mau berubah. Tapi kalau situasi dan kondisi Anda tidak berubah, tidak akan berubah. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda input, tidak berubah, ya tidak akan berubah. Anda bilang Anda bertobat, tidak mau lagi melakukan hal-hal yang berdosa. Tapi di sekeliling Anda, orang-orang yang sumpah serapah, nonton scrollingnya video-video yang aneh, senang nonton film horor, dan Anda berkata, saya mau bertobat, saya mau berubah. Kalau situasi dan kondisi tidak berubah, tidak ada perubahan, ya tidak akan berubah. Yang ketiga adalah berubah untuk berbuah. Di Ibadah 1 Yesus juga berkatakan bahwa jangan jadikan keselamatan itu tiang akhirnya. Keselamatan itu bukan tiang akhirnya. Keselamatan itu tiang awalnya. Artinya adalah kalau Anda sudah diselamatkan, ya puji Tuhan, saya bersuka cita Anda diselamatkan. Tapi jangan jadikan itu menjadi tiang akhirnya, finish line-nya. Finish line-nya adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita. Itu yang kita pelajari dari perempuan Samaria di ibadah pertama. Dan di ibadah kedua kita juga mau belajar tentang seorang yang kehidupannya berubah pada saat bertemu dengan Yesus. Karena big theme saya adalah perjumpaan yang mengubahkan. Yesus dan si buta dari gua hantu, dari si buta Bartimeus. Nggak banyak orang yang mengetahui siapa itu Bartimeus. Tapi namanya tertulis di Alkitab. Wanita Samaria tidak ditulis namanya. Ditulisnya wanita Samaria. Berarti ada sesuatu yang berbeda dengan Bartimeus. Kenapa dia sampai ditulis di Alkitab? Petrus ditulis di Alkitab. Paulus ditulis di Alkitab namanya. Yohanes ditulis. Nanti kita akan sama-sama belajar. Kenapa? Apa yang membuat si Bartimeus ini namanya sampai tertulis di Alkitab. Di firman Tuhan. Mungkin kita bisa buka dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita supaya karena dingin mungkin Anda jangan sampai ketiduran. Tadi ngelihat ada mata-mata yang kriip-kriip gitu. Jadi mungkin saya undang untuk bangkit berdiri. Ya. Kelihatannya kayak interesting mata tapi kriip-kriip. Yes, enggak. Yang depan sehat. Yang di sebelah kanan saya enggak tahu. Ya oke. Oke, Markus 10 ayat 46 Anda baca yang genap, saya baca yang ganjil. Karena yang ganjil banyak ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Waduh, ini benar-benar berantakan, saudara-saudara. Berantakan. Oke, kita bisa lebih baik lagi ya. 3, 2, 1. Yang ke-48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk, saudara.
Jadi Bartimeus itu adalah seorang pengemis. Ya, seorang pengemis dan dia itu adalah seorang buta. Mungkin dia itu buta dulu baru jadi pengemis. Karena biasanya di saat itu orang yang buta tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang paling dia bisa lakukan adalah mengemis. Dan mengemis karena mungkin tidak dapat pekerjaan, ditinggalkan keluarganya dan akhirnya dia mengemis. Sendirian di sana. Dan kalau kita melihat konteks daripada pembacaan firman Tuhan, di zaman Yesus, diskriminasinya itu sangat amat tinggi. Orang-orang yang lepra, sakit, bahkan mohon maaf, wanita-wanita yang sedang dalam bulanannya itu menstruasi itu juga tidak boleh masuk ke dalam ibadah, tidak boleh. Jadi diskriminasinya itu sangat amat kuat. Sangat amat kuat. Termasuk sama pengemis. Jadi apa yang mereka lakukan biasanya ya mereka itu meletakkan atau menempatkan pengemis-pengemis, orang buta, orang lepra. Orang lepra tidak di dalam kota. Makanya kalau kita baca firman Tuhan kita tahu bahwa orang lepra itu, orang-orang lepra itu biasanya kusta ya. Orang-orang kusta itu biasanya itu tidak di dalam kota, dia itu di luar, di pintu gerbang sebelum masuk ke kota. Karena dia gak boleh masuk kota, karena menular. Tapi orang-orang pengemis-pengemis buta, pengemis-pengemis lumpuh boleh masuk kota. Tapi mereka diletakkan di satu tempat. Ya, ada di Serambi biasanya. Serambi Salomo, Serambi Babilonia, di firman Tuhan dituliskan begitu. Jadi ada satu tempat di mana orang-orang pengemis itu ngumpul semua. Karena tidak mau disejajarkan, kamu pengemis, ngapain kamu sama saya? Jadi pengemis itu kastanya rendah lah. Karena sangat dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan konteksnya pada saat Yesus berjalan, si Bartimeus ini teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus sebagai seorang nabi pada saat itu mungkin dia seperti pendeta yang kesohor lah ya, terkenal. Namanya terdengar besar. Dia berjalan, orang-orang kan berkerumunan. Dia gak dengar. Dan pada saat itu, apalagi Yesus dikelilingi sama murid-muridnya. Dan si Bartimeus teriak lagi, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan karena mulai keras, diapain sama orang-orang sebelahnya? Firman Tuhan berkata, orang-orang di sekeliling Bartimeus, "Hus, diam. Shh, pengemis kamu ini. Ngapain teriak-teriak? Diam." Bahkan mungkin saya nggak tahu ya, saya visualisasi aja. Murid-murid Yesus, apaan sih kamu teriak-teriak? Udahlah, karena di firman Tuhan tercatat bahwa orang-orang di sekelilingnya meminta dia untuk diam. Tapi firman Tuhan berkata, Bartimeus diam apa enggak? Tidak, saudara. Bartimeus berteriak lebih kencang lagi. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia bekerja, dia berteriak, dia mengerang lebih keras lagi. Dan sampai Tuhan Yesus berkata, panggil dia ke sini. Coba kita lihat lagi, karena ini bagus sekali menurut saya. Boleh kita lihat lagi? Markus 10 ayat 50 sepertinya. Dia jalan, bukan, 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Yesus di kejauhan dia melihat, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ada yang aneh gak? Ada yang aneh gak? Yang aneh adalah menurut saya ya,
kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kenapa ada kuatkanlah hatimu? Kira-kira apa yang terjadi pada saat Bartimeus melihat dalam situasi itu? Kembali lagi, saya orang visual ya. Mungkin pada saat Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud. Yesus teriak dengan segenap kekuatannya. Dan sampai akhirnya dia melihat Yesus menunjuk Bartimeus dan dia melihat Yesus menunjuk dia. Dan hatinya hancur. Dia menangis dengan sejadi-jadinya. Akhirnya Tuhan, aku orang yang gak punya apa-apa. Aku orang yang pengemis Tuhan, aku yang buta Tuhan. Mungkin ada yang bisa mendengarkan aku. Dan orang-orang mulai berkata kepada Bartimeus. Orang-orang mulai berkata kepada Bartimeus, lu dipanggil tuh, lu dipanggil. Lalu dia langsung mulai merasa, Tuhan, ternyata Tuhan masih pedulikan aku. Tuhan masih pedulikan aku. Waktu saya masuk, gak tahu kenapa di dalam hati saya merasa ada beberapa orang yang datang dengan pengharapan yang patah. Dengan harapan-harapan yang putus. Mungkin pada saat engkau hadir, engkau datang saat ini, engkau tidak pernah memikirkan bahwa ya udahlah Tuhan, apa yang aku doakan setiap hari, juga tidak dapat jawabannya. Juga belum dapat jawabannya. Kapan Tuhan? Gak tahulah, sampai udah lupa. Kita mungkin di dalam posisi itu ya. Saya juga pernah dalam posisi itu. Bartimeus juga pernah di dalam posisi itu. Tapi apa yang Bartimeus lakukan? Bartimeus berteriak lebih kencang lagi. Dan pada saat dia dipanggil namanya, orang-orang menyebut namanya, Bartimeus, kamu suruh datang ke Yesus. Dan dia dengan menangis terseduh-seduh, orang muridnya berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil kamu. Udah jangan nangis lagi. Kamu udah dipanggil Yesus. Dan di situ dia menguatkan dirinya. Saya merasa orang-orang yang letih berdoa, capek berteriak, itu keadaannya sama seperti Bartimeus. Seorang buta yang berteriak tanpa arah. Dia kan gak bisa melihat Yesus di mana. Yang dia bisa lakukan cuma dengan mulutnya kan. Mungkin dia berteriaknya salah arah. Yesus di sana. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, mungkin dia tanpa arah. Seringkali mungkin kita berdoa seperti itu. Kita bingung. Aduh, kayaknya kemarin udah berdoa ini, tapi kok kayaknya saya gak ada arah ya. Apa yang kalian lakukan? Tetap berdoa, tetap mengerang, berdoa lebih keras lagi, berdoa lebih panjang lagi. Kalau Anda belum dijawab doanya, jangan putus harapan, berteriak lebih keras lagi, berdoa lebih sering lagi. Sampai akhirnya Tuhan sendiri mengatakan, panggil dia, aku ingin bertemu dengan dia. Dan di situ, wah, kuatkan hatimu untuk bertemu dengan Sang Raja. Dan apa yang dia lakukan setelah itu apa? Kita baca aja ya, 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini juga menurut saya aneh. Dia buta, dia dengan pakaian dia. Pada saat orang-orang berkata, Bartimeus, Bartimeus, ayo maju. Tuhan Yesus panggil kamu. Apa yang dia lakukan? Dia lepaskan jubahnya. Dia berjalan menuju pada Yesus, dituntun sama orangnya karena dia nggak tahu Yesus di mana. Dituntun sama orang.
Mungkin dituntun sama muridnya. Saudara, jubah ini representasi akan kehidupan. Salah satu contoh adalah gini. Kalau Anda pernah baca firman Tuhan tentang anak yang hilang. Parabel anak yang hilang pernah dengar? Pernah baca ya? Jadi apa yang terjadi pada saat si papa itu menjemput anaknya? Dari jauh, bapaknya ini udah melihat anaknya yang hilang ini, si bungsu ini datang berjalan dengan pakaian compang-camping, dengan pakaian yang dengan muka yang tidak jelas, rambutnya mungkin sudah gondrong. Bapaknya dari jauh melihat si anak ini sudah datang, dan apa yang dia ambil? Dia ambil jubah dan cincin. Tandanya apa? Jubah sebagai tanda bahwa ini anakku yang kukasihi. Cincin tanda kekuasaan. Kalau engkau ada yang berani, cincin ini adalah seal, materainya. Siapa yang pegang cincin ini? Aku penolongnya. Aku bapaknya. Jadi tentang kehidupan. Pada saat si bapak ini bertemu dengan anaknya yang bungsu, dia langsung, anakku yang kukasihi, dikasih jubah yang baru. Dikasih cincin yang baru. Si Bartimeus terbalik. Pada saat dia bertemu dengan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia menanggalkan jubahnya. Kehidupannya yang lama, dia letakkan. Ada metanoia, ada perubahan pola pikir, ada perubahan, ada repentance, ada pergantian. Jubahnya yang jubah lamanya dia pergi ke Yesus dan Yesus menerima dia apa adanya. Firman Tuhan berkata apa? Gantikan kain kabungmu dengan jubah pujian. Banyak orang yang mau bertobat tetapi tidak mau meninggalkan jubahnya. Iya atau enggak? Iya. Karena apa? Karena banyak orang yang sudah merasa comfortable dengan keadaan sekarang. Saya mau bertobat, iya. Tapi boleh enggak saya tetap pakai jubah saya? Oh enggak boleh, enggak bisa. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, yang lalu telah berlalu, yang baru akan datang. Manusia lama kita sudah mati bersama Kristus dan bangkit sebagai manusia yang baru. Engkau tidak bisa lagi kembali ke Yesus dengan jubah lamamu. Jubah lamamu itu harus engkau tanggalkan. Dan pada saat Bartimeus berjalan menuju Yesus, dia menanggalkan jubahnya. Dan dia berjalan pelan, digiring menuju Yesus. Matius 4 ayat 17. Mungkin kita bisa buka Matthew 4 verse 17 in NLT. NLT kali ya, saya minta NLT. Okay. From then on, Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Bertobatlah dari dosa-dosamu dan turn to God. Mengubah arah kepada Tuhan. Jadi kalau Anda berkata bahwa Anda bertobat, tapi Anda tidak mengarah ke Tuhan, sia-sia. Situasi dan kondisinya yang Anda lakukan tetap sama setiap harinya. Tapi Anda bilang saya sudah bertobat, saya ciptaan yang baru, mohon maaf. Anda membohongi diri Anda sendiri. Ciptaan yang baru itu adalah orang yang bertobat dari dosa-dosanya dan hidupnya mengarah kepada Tuhan. Turn to God. Untuk bisa melihat the real meaning of
the cross, untuk bisa melihat arti daripada salib Kristus. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang berkenan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini juga sering kali, tadi di ibadah satu saya juga berkata, banyak orang-orang Kristen yang masih berkutat di area dosa atau enggak. Koh, ini dosa gak koh? Koh, ini dosa gak koh? Pastor, ini dosa gak pastor? Kita gak berkutat lagi di daerah itu loh. Stop asking that questions. Harusnya kita bertanya atau mempertanyakan diri kita apakah yang kita lakukan berkenan kepada Allah dan sempurna. Kalau Anda masih berkutat di ranah-ranah dosa atau enggak ya, berarti Anda belum mengerti artinya keselamatan. Kalian mengerti apa yang saya bicarakan? Kok merokok dosa apa enggak? Kan enggak ditulis di Alkitab. Kok minum sampai mabok dosa apa enggak? Dugem dosa apa enggak? Kan enggak ditulis di Alkitab. Dugem kan belum diciptakan waktu di Alkitab. Ini masa ditulis sama Nabi Paulus? Enggak boleh dugem. Gitu kan? Enggak boleh nge-vape. Kan belum diciptakan gitu. Tapi pertanyaannya, apakah dengan Anda datang ke dugem, Anda itu melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah? Angkat levelnya. Jangan bermain di ranah dosa atau enggak. Berkenan enggak sama Tuhan? Kamu lakukan itu berkenan enggak sama Tuhan? Saya sering bercanda sama istri saya. Saya bilang sama istri saya begini. Beb, gue pengen tato nih. Gak ditulis di Alkitab. Keren soalnya tato. Kelihatannya gahar. Gitu. Terus dia bilang, berkenan gak? Berkenan sama siapa? Berkenan sama gua. Gua gak berkenan. Ya, sama istri aja gak jebol, gimana sama Tuhan? Ngerti gak saudara? Sama istri aja gak berkenan sama istri. Apalagi sama Tuhan. Jangan main di ranah dosa atau enggak. Hei, siapa yang udah Kristen 5 tahun lebih? Angkat tangan. Oh kan, sekali kayak begini gak berani berangkat tangan. Ayo 5 tahun lebih udah jadi Kristen. Ayo turunkan tanganmu. Yang sudah 10 tahun lebih angkat tangan jadi Kristen. Wih, 10 tahun harusnya udah jadi pendeta semua nih. 15 tahun angkat tangan. Widih, yang ini udah kelihatan umurnya lah. Yang sudah 30 tahun lebih Kristen, waduh. Janganlah kita masih bermain di ranah ini dosa apa enggak. Tapi tanya diri kita, apakah apa yang kita lakukan itu berkenan apa enggak sama Tuhan. Bartimeus ini berani menjawab panggilan Tuhan, dia menanggalkan jubahnya dan percaya dengan imannya secara penuh bahwa dia akan disembuhkan. Saudara, iman tanpa perbuatan itu mati ya saudara ya. Itu firman Tuhan yang katakan, bukan Joshua yang ngomong. Iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau Anda cuma punya iman aja tapi tidak berani bergerak, mohon maaf. Mati. Mati loh saudara. Saya mungkin bisa sharing sedikit tentang apa yang saya alamin. Saya dan keluarga berdoa untuk pelap dulu ah. Saya dan keluarga berdoa untuk pekerjaan yang baru. Dulu sih udah sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu.
Karena saya merasa di pekerjaan saya sudah stuck gitu ya. Kayaknya naiknya juga lambat gitu. Ya gaji ya gitu, biasa aja gitu. Kita berdoa. Dan akhirnya Tuhan buka jalan. Setelah 2 minggu saya doain, kita puasa, Tuhan buka jalan. Dan nggak tanggung-tanggung. Headhunter telepon saya. Dia bilang, oh ya kita dari ministry ini. Karena saya kan kerja di ministry ya. Kita dari ministry ini, kita dapat kontak kamu dan kita mau offer kamu ini unit head gitu ya. Gajinya lebih tinggi lah, jauh gitu. Terus saya bilang, oh iya oke. Waduh ini saya langsung dalam hati kan saya mikir, revelation ini. Jawaban Tuhan, 2 tahun saya 2 minggu saya doain gitu ya, puasain. Ini jawaban Tuhan. Cespleng banget doa gue kan, gue bilang begitu. Cespleng. Oke. Waduh, interview. Oke, kami datang interview dan saya datang interview dan dia mulai kasih tahu ini kerjaannya. Dan kerjaannya menurut saya bisa lakukan tapi ada satu hal yang bilang begini. Working on weekends. Bracket Saturday and Sunday. Terus saya bilang sama istri gue. Saya nanya kan pulang kan. Nih dapat. Pertama saya nggak ngomong working on weekends dulu dong. Saya ngomong gajinya dulu dong. Biasa kan istri gitu. Ya gak? Suka gue. Ya gak? Masa kita ngomong working in weekends? Gak usah lah ngomong working weekends dulu. Kita ngomong gaji dulu. Beb, saya dikasih gaji segini. Wih, kamu beli bag 20 biji bisa. Diketawain lo, padahal istri gue pakai, gak boleh gitu. Gak boleh gitulah. Nanti di cut ya. Itu brandnya bagus sekali, luar biasa. Produk Singapura, I love Singapore products. Dan dia ngomong, oh iya apa aja kerjaannya ini, dan setelah itu dia bilang bahwa, oh iya tapi harus work on weekends. Terus dia bilang, yang benar, iya. Kalau working on weekends berarti kamu gak bisa pelayanan dong. Ya bisa lah di-adjust sama Pasar Moro. Pada saat itu pasar ini belum ada. Pasar Moro di Indonesia. Bisa lah di-adjust sama Pasar Moro. Kan masih rindu melayani. Yaudah coba tanya Pasar Moro deh. Tanya Pasar Moro. Pastor, dapat kerjaan nih Pastor. Puji Tuhan, gajinya segini Pastor. Wih luar biasa, Jos keren nih. Bagus Jos, bagus. Tapi work on weekend Pastor. Ya Jos, jadi gini, Koko mau buka pandangan kamu. Komoro banget ya gitu ngomongnya. Koko mau buka pandangan kamu. Ada visi ilahi yang memang harus dikerjakan. Terus saya bilang, iya kok, saya reject kan kok. Oh iya, Roh Kudus udah ngomong sama kamu berarti. Dan akhirnya saya tolak. Akhirnya kami tolak. Tapi puji Tuhan, saya juga naik pangkat dan saya masih kerja di sana. Puji Tuhan. Tapi intinya adalah gini. Anda berkata bahwa Tuhan pakailah aku. God use me. Use me oh Lord. Use me oh Lord. Tapi tingkah lakumu berbeda. Woi. Dikasih pekerjaan yang kerja hari Sabtu Minggu diambil aja. Tapi berdoa bagus banget. Use me, O Lord, according to your glory. So that Saturday and Sunday I can be used for your mercy and graceful things. Tapi ada gaji gede hari Sabtu Minggu, sabet aja. Iman tanpa perbuatan mati. Saya nggak bilang sama kalian untuk menolak pekerjaan baru ya. Please don't record me wrongly gitu. Tapi yang saya mau tekankan adalah iman tanpa suatu pergerakan atau suatu perbuatan itu gak akan jalan kemana-mana. Anda berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku
tapi nggak gajiku. Kan nggak mungkin. Segenap hidupku, segenap hatiku, segenap kekuatanku. Tapi Sabtu Minggu mau kerja ya Tuhan. Mohon maaf. Apa yang engkau doakan sebenarnya? Kita lanjutkan ya. Ayat 50 tadi, kita lihat ke ayat 51 mungkin. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Terus lalu ya Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, ini yang membedakan antara wanita Samaria dan Bartimeus. Kenapa wanita Samaria namanya tidak tertulis di Alkitab, tapi Bartimeus namanya tertulis di Alkitab. Kira-kira apa, saudara? Saya kasihin deh. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, menerima kesembuhan, betul? Apa yang didoa-doakan, apa yang dinanti-nantikan, dijawab oleh Tuhan. Next statement, change the whole thing. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apa yang terjadi? Bartimeus pada saat dia dipulihkan, pada saat dia disembuhkan dari keadaannya, seperti yang tadi saya katakan, dia membuka bajunya, membuka jubahnya, melepaskan jubahnya, jubah pengemisnya, dan dia memakai jubah yang baru, jubah seorang murid. Dia mengikuti Yesus bukan hanya sebagai follower, tapi dia mengikuti Yesus menjadi seorang murid. Itulah kenapa Markus bisa mencatat kejadian tersebut. Si Bartimeus itu loh, dicatat di Alkitab. Bartimeus, si pengemis buta yang disembuhkan Yesus. Tapi sekarang menjadi penjala manusia. Ibadah saya yang ketiga, saya akan mengupas tentang follower and disciples. Are you a follower or disciples? Poin ketiga daripada ibadah yang kedua ini adalah Bartimeus setelah menerima kesembuhannya tidak berhenti di sana. Yang dia lakukan, dia menjadi murid. Dia dimuridkan oleh Yesus. Seringkali orang Kristen, tiang posisi akhirnya itu pada saat doanya dijawab. Tuhan, saya mau berdoa Tuhan untuk rumah saya Tuhan. Dapat rumahnya, terus apa? Ya udah, gak datang CG lagi, gak datang doa lagi, gak datang ke gereja lagi. Tuhan, aku doakan Tuhan untuk pasangan hidup Tuhan. Bertahun-tahun aku sendirian Tuhan. Minum dulu. Dan Tuhan menjawab, Tuhan mendengar. Aku akan memberikanmu pasangan hidup. Tapi setelah punya pasangan hidup, jarang ke gereja. Pacaran mulu. Jangan seperti itu ya saudara. Tiang akhirnya jangan cuman sampai doamu terjawab. Jangan sampai engkau disembuhkan dari penyakitmu dan itu menjadi tiang akhirmu. Sama seperti Bartimeus, dia telah menerima kesembuhannya, dia telah menerima mukjizatnya, tapi it doesn't stop there, itu tidak berhenti di sana. Ia mengikuti Yesus. Ia memilih untuk dimuridkan. Pilihannya itu ada pada Anda. Anda semua datang dengan doa-doa yang Anda bawa.
Setelah Tuhan menjawab doa Anda, apa? Apa selanjutnya? What's next? That's it? Anda berdoa keselamatan untuk orang tua Anda. Setelah diselamatkan apa? That's it. 3 hal yang mau saya bagikan. 1, jangan pernah berhenti berdoa. Yang kedua, lupakan yang lalu, pandanglah kepada Yesus. Repentance is about repenting from your sins and turning back to God. Jangan hanya jadi penikut, tapi jadilah seorang murid. Saya undang untuk bagi berdiri. Satu Tesalonika 5 ayat 17 berkata, jangan berhenti untuk mengucap syukur dan berdoa. Never cease to pray and to give thanks. Ada hal-hal yang mungkin terlupakan pada saat kita mendapatkan jawaban doa kita. Dan seringkali apa yang dulunya kita anggap menjadi berkat, setelah kita jalanin mungkin tidak menjadi berkat. Karena akhirnya kita memilih untuk meninggalkan Tuhan. Saudara hanya menjadi orang yang mencari mukjizat, tapi menjadi orang yang merelakan hatinya dan dirinya untuk menjadi murid. Tuhan Yesus saat ini hamba mau berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan setiap daripada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, membuka hatinya Tuhan, mendengarkan firman ini, dan juga bisa mengimplementasikan firman ini ke dalam kehidupan mereka. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga akan menjadi seorang yang mengerjakan firman Tuhan dengan takut dan gentar. Bukan hanya sebatas menerima mukjizat, mendapatkan jawaban doa, tapi kami mau dimuridkan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bawa hati kami. Biarlah Tuhan, konekkan kami Tuhan dengan Engkau. Menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah, Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku
Saat ini Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kira labara syakara labara Shikira labara 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 Roh Kudus jamah setiap daripada kami di tempat ini Tuhan. Shikira labara Saya mau berdoa secara khusus untuk orang-orang yang datang. Ini saya merasakan kuat sekali, yang harapannya seperti putus, seperti sumbu yang sudah pudar. Tapi Yesaya berkata, buluh yang terkulai pun tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar pun tidak akan dipadamkannya. Saya mau berdoa secara khusus untuk orang-orang yang datang dengan harapan yang tersisa dikit sekali. Mungkin mereka berdoa untuk pekerjaan, mungkin mereka berdoa untuk pasangan hidup, mungkin mereka berdoa dengan harapan-harapan akan masa depannya. Tapi setiap hari berdoa, setiap minggu berubah menjadi bulan dan tidak mendapatkan jawaban. Anda sepertinya stuck, Anda sepertinya mentok, dan harapan itu menjadi layu. Kalau itu Anda, saya undang Anda untuk maju ke depan. Altar ini tersedia untuk Anda. Ayo jangan malu, semua mata dipejamkan. Kami mau berdoa, kami mau membantu Anda dalam perjalanan Tuhan. Tapi ada secara khusus orang yang berdoa untuk pekerjaannya, mencari pekerjaan baru. Kalau itu Anda, angkat tangan aja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa secara khusus untuk orang-orang yang berdoa untuk pekerjaannya. Tuhan Yesus, di balik keadaan yang tidak menentu saat ini, hamba berdoa biar Tuhan ada kedamaian pada saat mereka menjalankan pekerjaan mereka saat ini. Mereka di dalam pergumulan, apakah mereka harus mencari pekerjaan baru atau tetap di pekerjaan yang sekarang. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kedamaian. Dan ada orang yang mungkin sudah keluar dari pekerjaannya, sedang mencari pekerjaan baru. Dunia mungkin berkata sangat sulit, tidak mudah. Tapi saat ini mau berdoa, Tuhan
Tuhan membuat perbedaan kepada anak-anak yang mencari. Kepada orang-orang yang mencari ini Tuhan. Biarlah Tuhan membawa perbedaan, memberikan perbedaan kepada setiap resume, kepada setiap aplikasi yang mereka masukkan saat ini juga Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kuasa Roh Kudus Engkau hadiri dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Satu persatu Tuhan Engkau selami hati mereka. Satu persatu Engkau selidiki hati mereka Tuhan. Karena di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat firman hari ini Tuhan, kami mau seperti Bartimeus itu Tuhan. Ketika Tuhan mencari, ketika Tuhan memanggil, kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu, tapi kami mau menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tanggap, yang cakap. Karena kami tahu Tuhan ketika kami menjalani di dalam kehidupan ini Tuhan, ketika kami terpaku kepada firman Tuhan, kami percaya kami akan berjalan di atas kemustahilan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha sanggup, Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dan kami mau terima itu Tuhan. Kami mau terima pengurapan itu. Kami mau terima Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami terima kemenangan hari ini. Haleluya. Amen. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Sambil Anda mempersiapkan persembahan Anda. Jikalau Anda membutuhkan envelope, Anda bisa mengangkat tangan. Nanti Asyir akan datang ke tempat Anda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seberapa banyak Anda yang diberkati oleh firman Tuhan tadi, boleh lambaikan tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Yang lebih meriah lagi dong. Haleluya. Habis gini kan makan siang, jadi harus lebih meriah untuk Tuhan. Amin. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nanti mulai minggu depan tanggal 30 Maret. Kita akan mengadakan KKR Coach ya. Jadi KKR Coach ini karena ini sebuah momentum dan saya rindu sebagai gembala yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Saya mau mengajak semua, ada leaders CG yang hadir hari ini, leaders CG boleh angkat tangan. Leaders CG boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Yang member CG boleh angkat tangan hari ini. Haleluya. Kita mau bersama-sama bergerak satu orang bawa satu. Amin. Amennya cuma sedikit. Satu orang mbak satu, amin. Amennya kekencangan sekarang. Saya perlu bukti loh ya, satu orang mbak satu ya. Jadi ayo kita tangkap momentum ini, satu orang mbak satu. KKR Coach ini kita akan mengadakan kebangunan rohani untuk ROIC Singapura. Amin saudaraku. Dan yang kedua, Anda bisa catat tanggal 6 April nanti. 6 April itu akan ada ibadah, akan ada Sunday service, special service bersama Pastor Philip. Tanggal 6 April, jam dan tempatnya menyusul. Kalau Anda ingin tahu tempatnya di mana, nantikan minggu depan. Amin ya, jadi tanggal 6 April Anda bisa datang, Anda bisa bawa jiwa-jiwa, Anda bisa bawa orang-orang untuk datang bersama-sama kita mau beribadah. Di mana ibadah akan dilayani oleh Pastor Philip sebanyak 4 kali ibadah. 4 kali ibadah. Ya, jadi Anda bisa catat nanti jamnya minggu depan. Anda lihat media sosial kami di sana akan tertulis dengan jelas. Amin, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di ROIC Singapura? Bolehkah Anda mengangkat tangan? Yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan malu-malu, anti angkat tangan tinggi-tinggi sekali. Haleluya. Ya, ayo kita sambut mereka yang baru pertama kali. Bolehlah angkat tangan tadi yang baru pertama kali hadir biar bisa lihat. Wow, 3, 2, 1. Welcome home. Welcome home, welcome home, welcome home untuk Anda semuanya yang baru pertama kali hadir. Dan kalau Anda belum memiliki gereja tetap, kami mengundang Anda untuk bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah dengan penggembalaan yang ada di tempat ini. Demikian pula jika Bapak Ibu Saudara yang datang ke Singapura karena ada keluarga yang dirawat di hospital, di rumah sakit, Anda
rindu untuk didukung dalam doa, selepas ibadah ini nanti para pendoa akan ada di sana. Mereka akan bersama-sama dengan Anda dan berdoa untuk Anda. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan Anda tinggal di Singapura, nanti setelah ibadah ini Anda bisa langsung ke welcome corner yang ada di belakang sana. Welcome lounge yang ada di belakang sana. Ya, Anda sudah siap memberikan persembahan? Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita hari ini. Nanti setelah doa persembahan kita berdoa syafaat untuk doa puasa ya. Jadi mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita ROIC Singapura dan juga ROIC Asia kita akan mengadakan puasa bersama-sama. Nah nanti setelah doa persembahan ini kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada. Amin. Mari kita angkat amplop ini Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda. Berapa banyak berkat yang Tuhan sudah turunkan di dalam hidup Anda. Bukan soal materi, tapi kesehatan, rumah tangga, usaha juga. Mungkin ada yang masih sekolah hari ini. Renungkan kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan, itu tidak bisa dihitung dengan kalkulator manusia. Hari ini, engkau ada di rumah Tuhan. Hari ini mari bersama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat persembahan ini, Injil tersebar sampai ke seluruh Asia Tuhan. Dan lewat persembahan ini kami berdoa Tuhan agar ada tempat yang tepat bagi ROIC Singapura Tuhan. Kami percaya pekerjaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dan si penabur itu Tuhan kami yakin dan percaya tidak dapat dibatasi bahwa kuasa dan penyertaan mujizat pembelaan Tuhan turun dalam hidup mereka Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami sebagai orang-orang yang terpilih di ibadah hari ini. Dan kami berikan, kami lakukan dengan mata dan hati yang tertuju kepada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami. Inilah persembahan kami Bapa. Kami mengucap syukur dan kami juga mau berdoa Tuhan hari ini untuk pokok-pokok doa puasa kami. Di mana kami akan mengadakan KKR Coach Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar lewat puasa ini yang pertama ada banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan. Yang percaya katakan amin. Ada banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan lewat KKR CG mulai dari tanggal 1 sampai dengan 13 April 2023. Lalu yang kedua Tuhan kami berdoa. Kami berseru agar kuasa Tuhan menjamah hati setiap jiwa yang dijangkau. Dan agar hati mereka dilembutkan. Mereka tidak hanya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka juga memberikan diri untuk dibaptis selam pada tanggal 20 April nanti Tuhan. Dan yang terakhir yang ketiga Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama. Kami serukan nama Tuhan atas ibadah Jumat Agung dan juga hari Paskah nanti hari Minggu Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami minta lawatan Tuhan turun. Kami minta hadirat Tuhan betul-betul pekat di dalam ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah kami Tuhan. Sehingga ketika hadirat Tuhan, ketika nama Tuhan ditinggikan, maka nama Tuhan itu akan mengubahkan dan memulihkan setiap orang. Ini seruan kami Tuhan, ini doa-doa kami Tuhan. Biarlah doa-doa kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau melihat hati setiap leader, setiap umat-Mu, setiap member CG. Kami sama-sama Tuhan mau bergandengan tangan. Kami mau mengerjakan visi atas Asia ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari angkat kedua belah tangan-Mu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Segala yang baik semua datang dari tanah-Mu. Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, Ku mengasihi. Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Katakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bapa Putra dan Roh Kudus, Ku mengasihi. Arahkan matamu kepada kebaikan Tuhan. Pandanglah kerajaan sorga. Sorga itu nyata. Tuhan yang kau sembah adalah Allah yang nyata, Allah yang hidup.
Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan percayalah dia akan bertindak di dalam hidupmu, segala aspek hidupmu. Berpegang kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan sukacita. Maka berkat, anugerah, pengurapan, kekuatan yang baru dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu turun memenuhi segala aspek hidup kita. Engkau yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan haleluya,